Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab termodinamika. Oke, materi apa saja yang akan dibahas di termodinamika? Ada dua materi. Yang pertama, istilah dalam termodinamika dan proses termodinamika. Ini materi yang akan dibahas di video ini ya, bukan berarti keseluruhan materi termodinamikanya hanya dua itu. Nah, selanjutnya berikut ini akan ditampilkan beberapa aplikasi dari ilmu termodinamika itu sendiri. Yang pertama adalah sistem cara kerja kulkas. Udah pada tahu kan fungsinya kulkas itu untuk apa? Ya, nah ini prinsip kerjanya itu memanfaatkan termodinamika. Kayak gimana sih? Nah, lalu yang kedua ada AC. AC juga udah tahu kan fungsinya apa? Nah, ini juga fungsinya yang ketiga itu ada motor. Nah, ketiga benda ini merupakan beberapa contoh aplikasi dari ilmu termodinamika, apalagi motor. Ini sangat erat sekali dengan sistem kerja termodinamika. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih termodinamika itu? Nah, ini kan terdiri dari kata termo dan dinamika. Termo tuh bisa diartikan panas atau kalor, sedangkan dinamika itu dinamis, berarti pergerakan atau perpindahan. Jadi ilmu termodinamika ini sendiri sebenarnya salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang hubungan antara kalor dengan usaha mekanik. Maksudnya kalor yang dirubah menjadi usaha mekanik. Mekanik itu gerakan gitu. Jadi kalor bisa menggerakkan benda gitu ya. Nah, itu secara sederhananya. Padahal walaupun masih banyak ya yang dibahas, tapi secara sederhananya tuh kayak gitu. Oke, yang pertama di sini akan kita bahas istilah dalam termodinamika. Yang pertama adalah sistem. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi objek tinjauan kita. Lalu lingkungan, yang berarti segala sesuatu di luar sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem. Misalkan di sini ada bulatan ya, bukan bulatan sih, ada ya semacam bulatan. Kita fokus ke sana, kita perhatikan ke sana. Nah, karena fokus kita ke sana, berarti bulatan itu yang kita sebut sebagai sistem. Karena kita objek tinjauan kita tuh itu gitu. Nah, segala sesuatu di luar bulatan itu namanya lingkungan yang dikasih bulat besar tuh. Nah, yang berinteraksi langsung dengan sistemnya gitu ya. Lingkungan tuh di luar sistem tapi berinteraksi langsung dengan sistemnya. Nah, di sini di materi termodinamika, sistem kita adalah gas ideal. Oke, misalkan di sini ada wadah isinya gas. Nah, gas ideal ini adalah sistem kita. Jadi kita fokus ke gas idealnya. Kayak gimananya gitu, objek penelitian kita. Dan lingkungan di luar gas ini, di luar bukan tabung gas, itu namanya lingkungan. Nah, yang kedua adalah proses termodinamika. Yang akan dibahas di pertemuan ini ada 4 proses, ada isobarik, isohorik, isotermis, dan adiabatis. Kayak gitu. Disertai grafiknya ya. Nah, ini yang pertama adalah isobarik, yaitu proses pada tekanan tetap. Artinya, gas di dalam wadah itu tekanannya dijaga tetap, tapi volume dan suhunya bisa saja berubah. Nah, ini grafik hasil percobaan hubungan antara tekanan dengan volume. Tapi tekanannya kan di sini tetap ya. Berarti P1 itu sama dengan P2. P itu tekanan ya dari pressure. Nah, V1 di sini adalah volume 1, V2 tuh volume kedua. Jadi tekanannya tetap, volumenya tuh berubah, diperbesar. Kalau membesar tuh namanya ekspansi. Ini kenapa kita sebut membesar? Karena arahnya tuh ke kanan. Semakin kanan kan untuk volume, berarti dia semakin besar karena di sumbu X positif gitu ya, ke kanan tuh semakin besar. Ini rumusan matematisnya, volume dibagi suhu itu menghasilkan angka yang konstan. Yang artinya volume 1 dibagi suhu 1 sama aja dengan volume 2 dibagi suhu yang kedua. Kayak gitu ya. Nah, lalu di sini satuannya dalam standar internasional untuk volume tuh meter pangkat 3. Nah, ini ada proses isohorik atau proses pada volume tetap. Ini grafik P terhadap V-nya juga.
Di sini karena tekanannya berubah, maka di sini ada P1 sama P2. Tapi karena volumenya tetap, isohorik itu kan volumenya tetap, maka di sana garisnya tuh di satu garis gitu. Nah, ternyata grafiknya tuh seperti itu. Itu tekanannya naik ke atas ya, karena P2-nya tuh ada di atas. Nah, ternyata tekanan atau P dibagi suhu itu menghasilkan angka yang tetap gitu. Jadi, P1 dibagi T1 sama aja dengan P2 dibagi T2. Nah, ini adalah isotermis, proses pada suhu tetap. Nah, artinya tekanan sama volumenya itu berubah. Jadi, suhunya aja nih yang tetap. Nah, ini grafik dari tekanan atau P terhadap volumenya. Nah, di sini baik P ataupun V dua-duanya berubah karena suhunya aja yang tetap. Jadi grafiknya nggak lurus kayak tadi, tapi di sini grafiknya dia cenderung melengkung ya, atau nggak cekung sih, setengah cekung mungkin ya. Nah, ini ketika tekanan atau P dikali dengan volume itu menghasilkan suatu yang konstan. Ini yang selanjutnya adalah adiabatis. Adiabatis itu proses tidak terjadi pertukaran kalor. Jadi nggak ada kalor yang berpindah ya di sini. Nah, maksudnya kayak gimana? Contohnya ya kayak panas tuh nggak bisa tembus keluar gitu ya. Nah, ini rumusan matematisnya P dikali V pangkat dari gamma. Gamma di sana adalah konstanta Laplace ya. Yang berarti perbandingan dari CP per CV itu apa? Nah, nanti mungkin akan dibahas lebih jauh lagi apa itu CP, apa itu CV. Itu merupakan kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, mungkin untuk adiabatis ini tidak akan dibahas lebih jauh dari mana CP dan CV-nya. Kayak gitu. Sekian dan terima kasih.